Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ke-14, yaitu tentang pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi. Masuk dulu ke strategi korporat. Ini strategi perusahaan. Nah, secara besar ya. Logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi yang didasarkan pada garis pemikiran berikut ini. Yang pertama adalah organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas. Ketiga, sistem pengendalian tugas adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Yang keempat, dengan demikian, keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi. Oke, yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Nah, saya bedakan dulu ada perusahaan ini yang beroperasi yang memproduksi barang dalam satu jenis barang. Nah, berarti industri tunggal. Maksud industri tunggal itu produknya satu saja. Nah, contohnya misalnya dia dalam misalnya miningnya tambang batu bara saja. Atau misalnya dia memproduksi semen. Berarti semen saja gitu. Ya. Nah, ada juga perusahaan-perusahaan ini yang memproduksi barang tapi dalam terdiversifikasi. Jadi ada diferensiasi, ada perbedaan di sana. Nah, jadi ibaratnya kita ini ngulang-ngulang yang lama juga ya, karena yang sebelumnya kita juga sudah tahu bahwa perusahaan itu ada yang perusahaan yang mempunyai produk yang banyak. Nah, makanya ada namanya unit bisnisnya gitu. Nah, contohnya perusahaan yang kita familiar. Kemarin saya sudah contohkan tentang Unilever. Nah, apalagi contohnya perusahaan-perusahaan yang banyak produknya. Contohnya seperti yang dari Indonesia lah. Yang dari Indonesia misalnya seperti Wings Group. Nah, walaupun dia belum IPO ya, belum initial public offering, belum TBK dia lagi. Nah, itu kan banyak produknya ya. Produknya mana saja? Yang pertama kita tahu Wings itu adalah dia perusahaan yang bergerak di bidang toilet sentris. Nah, ada sabun mandi, ada sabun cuci, kan gitu. Nah, kemudian dia merambah ke unit bisnis yang lain seperti unit bisnis food and beverage, makanan dan minuman. Nah, makanan dan minuman nah banyak nih, ada mie sedapnya, ada banyak nih, ada kopinya ada, kemudian tehnya ada. Kemudian nah gitu. Jadi organisasi yang tunggal itu berbeda cara strateginya. Kalau organisasi yang tunggal kita lihat dari struktur organisasinya. Nah, itu manajernya itu adalah manajer fungsional. Kalau yang perusahaan yang terdiversifikasi, manajernya adalah manajer unit bisnis. Nah, contoh lagi misalnya Krakatau Steel. Krakatau Steel itu dia hanya memproduksi baja. Nah, manajernya manajer fungsional. Fungsional ini berarti manajernya ada 4 ya. Ada manajer operasi, ada manajer sumber daya manusia, ada manajer pemasaran, kemudian ada manajer keuangan. Tapi kalau manajer unit bisnis, nah contohnya Wings ini manajer unit bisnis untuk makanan dan minuman. Nah, ini manajer unit bisnis untuk produk personal care-nya untuk perawatan badan. Ini manajer unit bisnis untuk fabric care-nya untuk perawatan kainnya. Ini manajer unit bisnis untuk perawatan rumah. Nah, dibedakan seperti itu. Jadi dari struktur organisasi, nah itu udah berbeda, ya. Yang kedua, strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas. Itu udah jelas gitu. Nah, sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku. Yang keempat, dengan demikian, nah, oke. Next. Oke, baik. Kemudian implikasi terhadap struktur organisasi. Strategi korporat yang berbeda mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda dan pada gilirannya pengendalian yang berbeda.
Di ujung strategi korporat untuk industri tunggal, manajer senior kemungkinan besar akan sangat mengena industri di mana perusahaan bersaing dengan banyak dari mereka yang cenderung untuk memiliki keahlian dalam penelitian dan pengembangan produksi dan pemasaran. Oke. Kemudian ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke ujung diversifikasi yang tidak berhubungan, apa perusahaan yang contohnya diversifikasi yang tidak berhubungan? Itulah yang dinamakan dengan konglomerasi. Nah, yang punya itu namanya konglomerat. Nah, kenapa dia dikatakan dia diversifikasi tidak berhubungan? Karena tidak ada hubungan apakah sebuah produk dari unit bisnis ini dia tidak menjadi supplier dari produk tersebut, dari produk lainnya. Nah, contohnya seperti Khairul Tanjung. Nah, City Corporation itu adalah bentuk konglomerasi. Kenapa? Karena dia punya retail, Transmart, dia juga punya Transmedia. Nah, ada media, ada bank, kemudian ada retail. Nah, itu dikatakan tidak berhubungan. Tapi berbeda kalau Indofood. Indofood itu dia punya sawit, ya, dia punya sawit, dia punya eh, Bogasari untuk supplier terigunya, dia punya pabrik mie. Nah, itu dikatakan diversifikasi yang berhubungan. Karena manajer tingkat korporat kurang terlibat dalam operasi unit bisnis, maka ukuran dari staf korporat suatu konglomerat dibandingkan dengan perusahaan industri tunggal yang berperan sama cenderung rendah. Nah, di sini ini perbedaannya. Ada industri tunggal, diversifikasi berhubungan, dan diversifikasi tidak berhubungan. Lihat dari struktur organisasi, bahwa dari struktur organisasi itu di industri tunggal, dia bersifat fungsional, artinya manajernya manajer fungsi, manajer pemasaran, keuangan, SDM, kemudian operasi. Nah, jadi manajernya itu manajer fungsi. Tapi kalau di diversifikasi berhubungan, manajernya adalah manajer unit bisnis. Kemudian selanjutnya di diversifikasi tidak berhubungan, ya berarti induk perusahaan. Ya, itu induk perusahaan. Kemudian selanjutnya pengenalan industri dari manajemen korporat. Di industri tunggal itu tinggi pengenalan industri. Diversifikasi berhubungan itu sedang. Tanda panah ini berarti sedang, ya. Di diversifikasi tidak berhubungan, rendah. Latar belakang fungsional dari manajemen korporat. Kalau di industri tunggal, nah pengalaman yang relevan di diversifikasi yang berhubungan itu sedang. Diversifikasi tidak berhubungan, utamanya keuangan. Nah, ini silakan dibaca. Saya next lagi. Implikasi terhadap pengendalian manajemen. Setiap organisasi tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa SPM yang konsisten. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kebutuhan perencanaan dan pengawasan dari strategi yang berbeda. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Yang pertama, ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi. Perusahaan-perusahaan industri tunggal dan terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat. Oke, kemudian contoh seperti ini. Kemudian dalam perencanaan strategis nih, ketika dalam industri tunggal, ya, ketika dalam industri tunggal itu dibutuhkan perencanaan strategis vertikal dan horizontal. Berarti vertikal itu berarti ke atas, berarti sampai ke top manajernya dan sampai ke top manajernya, ya, sampai ke CEO-nya, kemudian horizontal. Ya, kalau diversifikasi berhubungan, nah itu sedang, dan diversifikasi tidak berhubungan hanya vertikal. Pentingnya pencapaian anggaran. Oke, ini silakan dibaca. Next, strategi unit bisnis. Nah, kita udah tahu strategi unit bisnis ada 4 kuadrannya di BCG, Boston Consulting Group-nya. Yang sebelah kiri atas itu adalah membangun, kiri bawah adalah panen, harvest. Nah, kanan atas itu adalah build, gambarnya tanda tanya. Kemudian yang bawah kanan itu adalah dock.
Oke, kita ke misi. Misi pengendalian yang sesuai dikembangkan menggunakan garis pemikiran berikut. Misi unit bisnis mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer umum. Sistem pengendalian manajemen dapat bervariasi secara sistematis. Yang ketiga, C. Dengan demikian, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian manajemen yang berbeda. Misi dan ketidakpastian. Unit yang membangun, berarti ada unit bisnis yang dalam tahap build. Berarti kalau dalam tahap build ini pertumbuhan pasarnya tinggi tapi pangsa pasar masih sedikit kan? Dia cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit memanen karena beberapa alasan. Ya, kalau harvest dia kan pertumbuhan pasarnya udah nggak ada lagi, tapi dia pangsa pasarnya tinggi, dia market leader di sana. Strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan, sementara strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa dari siklus hidup produk. Ya, jadi kalau dia sudah tahap mature, nah ya udah maturity, dia udah matang, nah berarti dia sudah sebagai market leader ya. Kalau dia masih dalam tahap growth, nah berarti dia masih dalam tahap membangun gitu. Tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah meningkatkan pangsa pasar, baik dari sisi input maupun output. Para manajer unit bisnis yang membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar. Karena unit bisnis yang membangun seringkali berada dalam industri baru dan berevolusi. Misi dan otak ini saya masuk saya ke keunggulan kompetitif lagi. Suatu bisnis dapat memilih bersaing sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Nah, bisnis itu bisa kenapa produknya dipilih yang pertama karena unik, atau yang kedua karena low cost, atau yang ketiga karena fokus. Nah, itu itu teori dari Porter. Nah, jadi bisnis itu kalau bertahan, dia harus pilih salah satu. Nah, apakah dia diferensiasi, berarti unik, apakah dia sebagai low cost, kemudian apa dia fokus. Ya. Apa contohnya kenapa produk Cina itu dipilih? Karena biayanya karena harganya lebih murah. Nah, kemudian kenapa Toyota itu yang dipilih? Nah, karena performanya bagus. Nah, itu bisa dikatakan kategorinya adalah kategori diferensiasi. Kenapa banyak orang pakai Toyota? Karena Toyota ini segmennya banyak, segmen mobilnya banyak, mulai dari green car-nya, dari LCGC, low cost green car. Nah, ada Toyota lagi yang ekonomis sampai ke Alphard, sampai ke Toyota Lexus. Nah, ada diferensiasi. Kan dari itu orang milih Toyota. Ya. Sedannya pun banyak. Ada sedan dari yang paling rendah itu Toyota Vios, ada Altis sampai ke Camry yang paling mahal. Ada diferensiasi di sana. Kemudian kenapa orang lebih suka pakai jam Rolex misalnya. Nah, itu karena fokus Rolex itu adalah dia membuat jam itu fokus kepada orang-orang yang ultra kaya. Nah, orang-orang yang punya penghasilan jauh di atas rata-rata kebanyakan orang. Oke. Memilih pendekatan diferensiasi dan bukannya pendekatan biaya rendah meningkatkan ketidakpastian dalam lingkungan tugas unit bisnis karena 3 alasan berikut. Yang pertama, inovasi produk lebih penting bagi unit bisnis diferensiasi. Unit bisnis biaya rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit. Ketiga, unit bisnis biaya rendah biasanya menghasilkan produk yang sederhana dan bersifat komoditas. Nah, kenapa orang lebih suka membuat keunikan? Nah, ya.
karena inovasinya lebih penting. Nah, di sini ini ada screenshot pabrik Toyota mampu produksi dalam satu mobil dalam pabrik Toyota mampu produksi satu mobil dalam waktu 1,8 menit. Ini pabrik di Karawangnya ya. Setiap 1,8 menit itu udah selesai satu mobil. Nah, gitulah hebatnya sistem just in time-nya Toyota itu. 1,8 menit selesai ya. Selesai satu mobil. Oke, udah berapa menit saya ngomong nih, berarti udah bersekian menit, udah selesai beberapa mobil. Kemudian next, perbedaan gaya manajemen. Nah, para manajer mengolah secara berkala. Gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajer yang bersangkutan. Beberapa manajer sangat bergantung pada laporan dan dokumen formal tertentu, sementara yang lainnya lebih menyukai percakapan yang kontak dan yang informal. Kontak informal berarti ada manajer ini daripada mungkin diajaknya ke kafe, kemudian ya kontaknya informal yang biasa, mungkin sambil main tenis, kemudian bicara tentang bisnis. Nah, itu kan beda-beda manajer ya. Nah, beberapa manajer berpikir dalam hal konkret, sementara yang lain bersifat secara abstrak. Nah, adalah ini lebih ke psikologi manajer ini, lebih ke personalitinya. Ada manajer ini dia orangnya melankolis. Nah, melankolis ini dia beraturan ya. Nah, dan juga manajer ini dia abstrak, dia lebih orangnya sanguin, dia membayangkan ini, membayangkan. Nah, bagaimana? Nah, ada beberapa manajer berorientasi pada proses, sementara yang lainnya pada hasil. Ada manajer ini, jam ini sekian harus disiplin, harus disiplin. Kemudian ada juga manajer ini terserah mau kemana, yang penting tugas Anda selesai. Nah, ada berorientasi pada proses, ada yang berorientasi pada hasil. Kemudian implikasi terhadap pengendalian manajemen. Berbagai dimensi dari gaya manajemen mempengaruhi secara signifikan operasi sistem pengendalian. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tersebut, mengadakan pertemuan peninjauan kinerja, dan seterusnya. Kehadiran pengendalian personal, proses pengendalian impersonal dalam organisasi adalah sebuah aspek dari gaya manajerial. Manajer berbeda dalam hal seberapa pentingnya anggaran dan laporan formal, serta kecakapan informal dan kontak personal lainnya. Pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Gaya manajer mempengaruhi tingkat dari pengendalian ketat versus pengendalian longgar dalam situasi apapun. Manajer dari pusat tanggung jawab produksi rutin dapat dikendalikan dengan relatif ketat atau longgar, dan pengendalian aktual mencerminkan gaya dari atasan manajer. Oke, mungkin sekian penjelasan tentang pengendalian atas strategis yang terdiferensiasi. Nah, berarti berbeda antara pengendalian untuk strategi tingkat korporat dengan strategi unit bisnis. Nah, strategi yang industri tunggal dengan strategi yang diversifikasi berhubungan maupun yang tidak berhubungan itu sangat berbeda. Kemudian cara sebuah perusahaan itu agar tetap eksis, agar tetap hidup, ada dua caranya atau tiga. Gitu. Ada yang mengatakan Porter ini sebenarnya di bukunya kita lihat ada tiga sebenarnya. Nah, tapi di beberapa kebanyakan buku dijadikan dua, yaitu fokus, apakah itu strategi fokus, strategi low cost, dan strategi diferensiasi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.